Selamat siang Mas dan Mbak. Kita akan memasuki perkuliahan teori komunikasi. Untuk pertama, sebelum tentunya kalian harus mengenal siapa yang mengajar kalian di mata kuliah teori komunikasi. Nama lengkap saya Perhastiwi Utari, bisa dipanggil Bu Tiwi. Jadi kalian bisa nanti selama mengikuti perkuliahan ini memanggil saya Bu Tiwi. Juga sebenarnya ada salah satu tim teaching dari mata kuliah teori komunikasi, yaitu Mbak Anissa. Tapi untuk hari ini tidak bisa hadir karena beliau sedang mengikuti prajabatan sebagai dosen baru. Jadi di dalam mata kuliah ini nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai teori komunikasi. Ini merupakan mata kuliah dasar yang harus kalian pahami. Mengapa? Karena nanti kalau Bu Tiwi dalam mengajar ini selalu berharap bahwa mata kuliah ini bisa dijadikan dasar paling tidak untuk menjadi bahan penulisan skripsimu nanti. Biarpun mungkin saat ini kalian berpikir, masih lama Bu, masih nanti semester 7 baru mau mulai nulis skripsi. Kalau mulai berpikir semacam itu, kalian akan menjadi terhambat. Jadi dari sekaranglah ketika kalian semester 3 mendapatkan mata kuliah teori komunikasi menjadi bekal dasar kalian ke depannya. Itu pesan yang pertama. Yuk, sebelum kita masuk yang berikutnya, saya ingin memperkenalkan kalian kepada beberapa fenomena komunikasi. Mengapa penting? Oke. Yang pertama kita lihat di sini ada gitu ya. Tuh yang sedang viral, yang katanya sudah ditonton hampir jutaan orang. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama adalah fenomena Butejo Tilik. Kita sudah tahu ini. Kemudian ada fenomena bagaimana terjadi NG dengan seseorang yang mengaku sebagai profesor yang bisa menghasilkan obat COVID. Kemudian ada kebakaran besar di Beirut. Kemudian ada, kalau kalian anak UNS pasti tahu, ada Dasasila Maklumat Mahasiswa UNS yang kemarin bikin rame di Twitter dengan tagar untuk melakukan demo dan lain sebagainya. Sebagai anak komunikasi, apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Kalau kita nggak tahu, lewat itu fenomena, gitu ya. Jadi kita nggak ngerti, kita mau belajar apa nih? Kalau kita nggak tahu, padahal seperti Butejo Tilik itu luar biasa menariknya loh. Sebagai anak komunikasi mau diapain fenomena ini? Kalau kita nggak tahu, lewatlah fenomena ini. Nah untuk itulah kita akan belajar tentang kalau kita sebagai anak komunikasi tahu teorinya, maka fenomena-fenomena ini akan menjadi menarik. Untuk kita kaji, kita analisis, kita bahas, bahkan kita diskusikan, bahkan bisa jadi nanti buat skripsimu. Oke, itu jadi kita melihat fenomena komunikasi itu jangan sampai lewat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, berikut kita lihat sebenarnya. Nah, inilah yang saya ingin garis bawahi. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita harus tahu keberadaan fenomena komunikasi ini. Jadi, ada satu kutipan katanya yang mengatakan, if you don't know communication, then you don't know anything. Kalau kita nggak tahu tentang fenomena komunikasi, ya udah lewat. Maka sebagai anak komunikasi, hilanglah kesempatan kita untuk melihat fenomena di sekitar kita. Untuk itulah penting belajar teori komunikasi. Oke, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya teori ini. Yang ini juga penting nih. Anak-anak kalau ditanyain selalu gitu ya, bahkan saya kalau selalu menguji mahasiswa tanya, apa pakai teori apa? Mereka membuat definisi. Teori itu bukan definisi, biarpun di dalamnya ada definisi, gitu ya. Jadi selalu untuk di penghantar ini saya ingin menekankan pada para mahasiswa bahwa teori itu adalah sekumpulan konstruk yang saling kait-mengkait untuk menjelaskan sebuah fenomena. Konstruk, nah ini bahasa, udah dalam serapan bahasa Indonesia. Apa bedanya konstruk? Apa sih? Kadang Bu Tiwi suka tanya dalam kuliah, apa konstruk? Bingung, apa ya? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian komunikasi sendiri. Komunikasi itu tidak hanya pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, kemudian dilihat efeknya. Kita akan melihat komunikasi tidak hanya sampai di situ.
Ini hanya kita melihat penggalan-penggalan secara etimologisnya. Teori itu bahwa sekumpulan konstruk yang saling kait-mengkait dalam menjelaskan fenomena, sedangkan komunikasi itu dikaitkan dengan pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Oke, sekarang kita masuk ke detailnya nih. Mengapa kita lihat teori itu? Teori itu adalah, tadi sudah saya katakan, kumpulan konstruk yang saling kait-berkait dalam menjelaskan fenomena. Nah, di dalam konstruk itu sesungguhnya ada 3 hal. Konstruk itu sebenarnya kayak orang pakai baju dengan 3 baju yang berbeda untuk 3 suasana. Gitu ya. Yang pertama itu adalah konsep. Jadi sebenarnya konsep itu ada persamaan dengan konstruk, ada persamaan dengan variabel. Kalau konsep itu dia hanya generalisasi hal-hal yang bersifat abstrak. Merah, kuning, hijau, biru kita generalisasikan jadi warna. Itu konsep, gitu ya. Tetapi kalau konstruk di mana teori itu berada, jadi dia sekumpulan konstruk ini, maka dia adalah konsep yang harus dapat diukur. Kalau konsep, kata konsep itu misalnya nangis. Nangis itu nggak bisa diukur. Dia hanya generalisasi hal-hal yang bersifat abstrak. Misalnya ngantuk, bisa nggak kita ngukur ngantuk? Itu adalah konsep. Nah, kalau di konstruk, si konsep ini tadi harus terukur. Kita harus bisa membedakan. Misalnya tinggi badan, berat badan, itu bisa terukur. Nah, untuk anak-anak komunikasi nanti misalnya kita bisa tahu konsep konstruk, misalnya penggunaan media, frekuensi menggunakan media, itu adalah konstruk, bukan konsep. Gitu ya. Intensitas penggunaan media, dia adalah konstruk, bukan konsep. Nah, kemudian hal-hal yang ada di dalam konstruk ini tadi, kalau dia berada dalam teori, jadi seluruh teori itu seluruhnya harusnya konstruk. Dia adalah konsep yang bisa diukur dan diamati. Ditarik dalam penelitian atau dalam sebuah proses penelitian, maka dia berubah si konstruk ini menjadi variabel, yaitu konstruk yang diberi variasi nilai. Jadi kalau tadi tinggi badan itu konstruk bisa diukur, diamati gitu. Oh, kalau saya nih Bu Tiwi ini termasuk tinggi nih gitu, 163 tinggi. Nah, kalau dikatakan ada tambahan tinggi, maka dia sudah berubah. Dia sudah punya variasi nilai. Sementara ada orang yang tingginya cuma semampai, tahu semampai nggak? Semeter tidak sampai gitu kan. Nah, itu pendek. Itu adalah variabel. Gitu. Jadi teori selalu dalam teori itu harus menemukan kumpulan konstruk-konstruk dalam menjelaskan fenomena. Oke, silahkan lanjutkan. Jadi itu singkatnya semacam itu. Nah, sekarang kata kedua nih, komunikasi. Kalau saya minta misalnya kalian mendefinisikan komunikasi, kira-kira sulit atau mudah? Sulit loh ya. Setiap orang bisa mendefinisikan komunikasi. Kok bisa? Ya bisa. Karena orang mempunyai sesuatu referensi di kepalanya. Dari mana dia bisa mengatakan punya referensi? Dia pernah belajar. Gitu ya. Misalnya kita belajar tentang politik. Definisi komunikasi bagi orang politik itu adalah ketika power dibagikan. Itu komunikasi. Tapi bagi orang-orang yang belajar sastra, yang belajar literatur, mereka akan mendefinisikan bahwa komunikasi itu ketika sebuah pemaknaan terhadap sesuatu diberikan. Lain lagi. Nah, mengapa kok bisa jadi begini? Nah, ini yang kita lihat berikutnya. Mungkin kita bisa menghadirkan bahwa komunikasi itu bersifat multidisiplin. Ya, dia dipengaruhi sosiologi, dia ada antropologi, dia ada psikologi, dia ada sastra, ada politik, matematika dan lain sebagainya. Sehingga kita belajar komunikasi, kita lihat yuk yang berikutnya, bahwa belajar komunikasi kita harus belajar ilmu lain. Nggak mungkin orang komunikasi bilang nih ilmu saya nih yang paling jempolan, enggak. Kita harus belajar sosiologi, kita harus belajar antropologi, psikologi, bahasa, bahkan matematika, bahkan biologi. Jadi misalnya ada teori ekologi media, dia belajar soal bagaimana keseimbangan di antara para pelaku-pelaku media. Dasarnya adalah teori ekologi.
yang dipakai. Sehingga ini menjadi penting ketika kita memahami bagaimana belajar tentang komunikasi. Yuk berikutnya. Nah sekarang bagaimana cara kita mempelajari teori komunikasi? Oke, cara mempelajari teori komunikasi itu ada 3. Yang pertama, pahami teori. Ya, apakah dia merupakan tingkat konstruk. Nah kemudian yang kedua ini penting. Kalau kita mau belajar teori komunikasi, kalian harus tahu teori itu ada di tingkatan komunikasi yang mana. Pasti waktu di semester 1 sudah diajarin tuh. Level komunikasi itu ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, ada komunikasi massa. Nah, kita melihat fenomena harus tahu apakah dia ada di komunikasi interpersonal, apakah dia komunikasi kelompok, apakah dia komunikasi organisasi atau media massa. Kalau kita tahu fenomena kita ada di antara keempat ini, maka kita nggak salah. Karena apa? Teori itu berada dalam ranah level komunikasi sendiri-sendiri. Nggak bisa dicampur adukan. Teori komunikasi massa nggak bisa dicampur adukan dengan teori interpersonal. Demikian juga yang lain. Dia punya ranah sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam mempelajari teori, kalau kita sudah tahu ranahnya ada di mana, kita harus tahu peta teorinya. Ya. Peta teori, gambaran teori itu, sehingga dalam satu ranah level komunikasi itu teorinya banyak banget. Kamu mau pakai yang mana ya? Saya mau pilih yang mana ya? Oke, harus tahu letaknya dia itu di mana dalam ranah peta teori itu. Kalau kita sudah tahu, maka kita tidak akan salah dalam memilih teori apa yang akan kita gunakan untuk menganalisis sebuah fenomena komunikasi. Oke, berikutnya. Nah, untuk isi perkuliahan ini, Mas dan Mbak, dalam 14 kali pertemuan, Bu Tiwi akan memberikan 14 teori yang terkait komunikasi massa. Mengapa kok komunikasi massa? Karena fenomena-fenomena komunikasi itu banyak menggunakan media massa. Nanti kita akan ada lanjutan mata kuliah teori komunikasi interpersonal dan kelompok, teori komunikasi organisasi. Nah, kita balik, komunikasi massa kita berikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena fenomena akan banyak terjadi di komunikasi massa. Yuk. Kemudian peta teorinya. Nah, karena kita mau belajar komunikasi massa, nih kita harus tahu peta teori komunikasi massa. Supaya nggak salah milih. 14 teori ini tadi letaknya ada di mana tuh dalam peta teorinya. Komunikasi massa itu sebenarnya menghubungkan antara di tengah-tengah ada media massa, di kiri kanannya ada 2 hal yang terkait. Yang pertama khalayak, tentu saja. Kemudian yang kedua sistem sosial budaya. Nah, begitu. Oke, lanjut coba Mas. Kalau yang kita katakan dengan sistem sosial budaya, pertama kita akan bicara soal media. Di sini kita akan belajar kalau kita mau melihat fenomena, sebuah fenomena komunikasi tapi dari medianya aja, tidak dikaitkan dengan khalayak ataupun sistem sosial budaya, maka ada 2 teori besar. Teori semiotika dan teori the medium is the message. Itu kita akan pelajari. Jadi karakteristik sebuah media itu akan menonjolkan bagaimana pesan-pesan dibuat. Itu the teori the medium is the message. Kalau teori semiotika kita belajar bagaimana kalau kita mengamati isi media tentang adanya simbol dan pemaknaan yang ada di sana. Oke, itu kalau kita lihat medianya. Next, yang dikaitkan dengan kajian mikro. Jadi nanti kalau ditanya kajian mikro itu apa? Kajian yang memperlihatkan hubungan antara isi media dengan khalayak. Di sana itu ada 8 teori. Banyak ya? Nah, ada teori jaringan komunikasi, difusi inovasi, teori peluru, teori two-step flow communication, multi-step flow communication, ada uses and gratification, ada teori agenda setting, teori dependensi. Itu di kajian mikro. Yang makro itu ada berapa? 4 teori ya. Teori kultivasi, teori spiral of silence, teori fungsional media, dan Marxist teori. Jadi ada 14 teori.
Setiap pertemuan akan kita pelajari satu teori. Next. Nah, ini yang terakhir mungkin. Ada gambarnya semacam ini. Jadi sebelum kita belajar teori komunikasi, kita belum bisa memahami kayak apa sih fenomena komunikasi yang ada. Karena apa? Karena kita nggak punya pisau analisis. Ini mau dilihatnya dengan apa ya? Semua fenomena-fenomena ini. Tapi sesudah kita mempelajari teori komunikasi, kita bakal tahu nih, ada pemahaman. Berbagai fenomena ini sesungguhnya bisa kita lakukan dengan menggunakan teori-teori yang ada. Sehingga pisau analisa kita menjadi bisa menjelaskan fenomena tersebut dengan perspektif komunikasi. Nah, jadi inilah yang harus kalian pahami di dalam belajar teori komunikasi untuk selanjutnya. Jadi ini hanya sebagai pengantar di depan, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau masih ada yang belum paham, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.